Halo, mau review untuk pemasangan swing arm Virosi. Untuk gesek ini ada beberapa perubahan. Yang pertama itu di ini ya. Jadi untuk laher atau bearing bawaannya itu dia pakai NTN 17225. Nah ini dia nggak ada seal debunya. Nah ini nanti kemungkinan bakal gampang karatan ya, karena air itu gampang masuk. Nah setelah nyari-nyari itu ketemu ini. Nah ini seal debu dari Honda CR-F CB 150 dan lain-lain. Ini seal debu prolingnya. Nah buat cari seal debu itu kita harus nyari diameter luar ya. Jadi diameter luar ini sama diameter dalamnya yang sama kayak bearing bawaannya, yaitu NTN HMK 1725. Nah ini untuk ukurannya ya. Nih ukurannya itu sekitar segini ya, 24 ya. Terus untuk innernya itu sekitar 17 ya. Untuk cari dimensi nanti gua lampirin ya untuk dimensinya. Nah tuh jadi di sini nih kan dia rata ya. Nah kalau diraba tuh nah ini kalau diraba itu, nah ini dia masih bisa masuk nih ya, dia masih ada masuk tuh. Ini kalau diraba masih bisa masuk. Nah dia masuknya itu pas banget tuh, sebanyak 5 mili. 5 mili tuh. Nah 5 mili tuh dia persis sama tebalnya si seal debunya ini atau dust sealnya ini. Nah ini udah gue coba ya, udah gue getok pakai kunci T nih ya, pakai kunci T ukuran 17 itu ketok ini. Nah diketok tuh, ini bisa masuk halus ya. Ini posisi udah kepasangnya tuh. Nah, udah cakep nih. Ini jadi pasti lebih awet ya, karena air sama debu nih nggak bakal masuk. Ini lebih bagus lagi sih kayaknya di bor buat nambah apa jalur air ya, biar kalau misalnya air masuk, nah ini airnya masih bisa keluar nih lewat bawah sini. Nanti aja deh. Terus yang kedua itu di ini. Nah ini karet rantainya. Jadi karet rantainya itu yang bawaannya itu bahannya bukan karet gitu ya, kayak plastik gitu, plastik keras. Nah itu nanti kalau dipakai tuh pasti pas rantainya gesekan tuh dia bakal berisik gitu. Masih aman bawaannya. Nah tapi kalau ini pakai karet yang yang sudah pabrikan dari motor ya, nah itu lebih bagus, dia pasti nggak berisik. Nah ini karetnya itu pakai bawaannya Kawasaki KLX 140, bukan KLX 150 ya, tapi KLX 140 yang dia itu motor off-road ya, bukan
Maksudnya off road tuh off the road ya, bukan buat apa yang bisa dikasih surat-surat gitu. Nah, ini arm Kale X140. Ini masih bisa ngeplek ya. Cuma nanti gua kasih 3M gitu. Sebenarnya kayak gini pun nggak masalah ya. Jadi sebenarnya tuh di sini ada apa sih? Sambungannya gitu ya. Nah, terus harusnya di baut tuh. Gitu. Nah, cuma dia kurang panjang tuh, jadi dia ketarik begini. Jadi harus gua potong aja kayak gini. Nah, ini yang gua demen tuh ininya tuh diameternya tuh dia fit banget gitu. Itu susah tuh, nggak gerak-gerak. Jadi ini udah cocok sih. Nih kayak gini. Nah, jadi karet rantainya tuh gua udah nyoba make MX Old, nggak bisa karena ininya lebar banget ya. MX Old nggak bisa, KLX 150 pun nggak bisa. Nah, ini KLX 140 nih cakep. Oke, jadi kayak gitu aja dulu. Oke, lanjut. Ini untuk pemasangan arm Virosi ya. Ini udah gue pasang. Tes apa? Seal debunya ya, seal debu Proling Honda. Terus busing bawaannya ya, ini udah gue pasang, cuma ada masalahnya ya. Jadi nah ini kan rata nih ya, ini rata ya. Nah dari sini itu ini tuh dia mendem lumayan dalam. Nah ini nanti masalahnya gimana? Masalahnya jadi saat dipasang tuh nanti baut mamur dikencengin ke situ ya. Nah itu nanti yang bergesekan dengan sasis ya, itu bukan lahir bawahnya, bukan ini yang muter, bukan ini yang nahan, tapi justru nanti malah ngejepit ke swing arm. Nah itu nanti bakal nyebabin swing armnya itu bakal seret dan pasti kegesek-gesek terus. Nah seharusnya itu adalah sasis itu dia menjepit ke lahir sini atau ke spacer atau bosing ini. Jadi bosing ini dia ketahan ya, nah yang ini swing armnya dia akan main lah, itu fungsinya bearing. Tapi kalau kayak gini, ini justru nanti swing armnya malah yang kegigit gitu. Nah terus gimana? Jadi masalahnya tuh adalah ada di sini nih. Jadi kalau di swing arm ori ya, nah itu swing arm ori itu dia ada tutupnya, ada tutup ya, seal ya. Nah ini ada tutup buat seal debu ya, terus sama ada ringnya nih. Nah jadi kalau gua hitung itu seal debu ya, ini ada 2, itu tebalnya dia 1 mili ya. Terus ringnya ya itu 1 mili juga, posisinya di dalam. Terus 1 mili ada 2 kanan kiri. Terus ada bosing ya atau spacer, ini yang buat dudukan di bearingnya itu ada 2, itu panjangnya 30 mili. Nah terus yang tengah ini 140 mili. Nah itu totalnya itu panjangnya itu adalah 204 mm. Nah kalau misalnya di arm standar itu kan swing arm ini asnya tuh dia masuk ya ke dalam ya. Nah jadi tebelnya tuh kayak gitu tuh. Nah dia masuk. Nah sementara kalau di as di swing arm Virosi ini dia kegedean ya. Atau nanti kalau mau masang swing arm yang lain gitu, nah itu pasti ini udah masuk deh. Itu gue juga ada Ombi Pro tuh dulu gue mau masang tapi gak jadi. Nah itu dia pasti gak bakal masuk. Nah karena itu jadinya dia bakal ngasruk tadi yang udah gue jelasin. Nah ini kalau misalnya kita kagak pasang ya seal debu ini sama ringnya ini, itu dia bisa ada oblak sekitar berarti 2x1 tambah 2x1 berarti ada 4 mm. 4 mili itu lumayan gede loh ya buat ukuran gini. Ini gede, lumayan gede 4 mili. Nah makanya itu nanti bakal dia ngegigit ke swing arm ini. Nah terus solusinya gimana? Nah solusinya ya mau nggak mau harus busingnya ini dipanjangin
30 mili ya, berarti harus nambah, tadi kan kurang 4 mili ya, ini nggak ada, jadi total 4 mili. Jadi totalnya nih cuma ini sama ini tuh dia cuma 200 mili, kurang 4 mili. Nah gimana caranya lo nambah 4 mili? Nah bisa lo bikin bushing baru ya, cuma berat. Nah solusi gua adalah ini. Nah ini adalah bushing atau laher dari linknya. Ini link ya, linknya gesek juga nih ya. Jadi ini kan ada bagian depan ya, bagian depan, tengah, sama belakang. Nah pokoknya yang bagian depan atau belakang ya, gue lupa posisinya lagi. Jadi ini tuh yang paling panjang tuh di sini nih, yang paling belakang, yang di belakang ini nih. Nah ini panjangnya itu udah gue ukur pakai Sigmat juga, kebetulan banget 34 mili. Nah jadi kalau lo mau masang swing arm Virosi sih saran gue, jadi ini bisa dipakai nih, lo beli terpisah gitu ya, beli bos atau laher buat dari Prolink gesek juga yang bagian belakang, yang panjangnya tuh 34 mili. Ini untuk diameter juga sama ya, terus diameter luar sama diameter dalamnya juga sama, jadi nggak ada masalah. Jadi ini nanti akan menggantikan si tutup debu ini, tutup debu sama ring ini. Ini dua hilang, nah masuk ke ini. Nah ini nanti bakal ngebuat panjang asnya ini atau lahernya ini ya, panjang ini jadi kembali ke 204 mili. Nah jadinya ini nanti dia bakal sasis bakal menahan ke sini gitu, bukan ke swing arm. Oke, ntar nih gue mau pasang dulu. Nah ini jadi udah kepasang ya, cuma gue mau pasang sekalian baut, terus sama ini bushing-bushingan aja sih. Sama ini gue mau simulasiin ya kondisi saat swing arm ini dipasang di rangka ya. Jadi ini nah ini masih ada gap, masih ada gap juga nih. Nah ini saat rangka muter swing arm goyang ya, gerak, nah enteng nih. Nah, masih ada gap tuh, jadi si rangka ini dia nggak akan gesek sama si swing arm ini, yang menyebabkan dia nggak akan seret. Coba gue bongkar ya, gue bongkar itu simulasinya tuh. Nah ini kondisinya nih ya, mantap, cakep kan. Terus nih yang luar nih, wah ntar agak seret. Sip, ntar agak seret, belum dikasih gemuk ternyata, lupa. Nah tuh lihat ya, ya. Nah sip. Nih buat yang mau tahu juga, nih lebar asnya dari Virosi ya, tuh dia di ya, ini udah lurus. Nah tuh sebentar aku lurusin. Nah tuh terus, nah tuh jadi dia hampir 204 juga ya, 203 mungkin ya, 203. Nah, jadi masih ada gap sekitar 1 mili antara bushing sama swing arm ini. Oke, jadi kayak gitu. Sekarang gue tinggal mau masang. Oh ya, sekarang tambahan lagi ya. Tadi kemarin gue sempat bilang kan ya, aduh, ini karet swing arm nih, karet swing arm KLX 140 yang kemarin gue pakai nih. Nah terus ini ya, ini sempat gue potong soalnya nih armnya lebar banget bener dah, jadi kagak bisa. Jadi dia ketahanannya tuh cuma di sini doang nih.
Kalau dibilang PNP ya PNP, cuma nggak tahu ya ini bakal ngaple apa kagak nih. Tuh, jadi ini ketahan doang nih tuh. Nah ini dia ketahan sama ini. Nah tau about tuh. Nah, cakep. Terus sama ini kemarin gue sempat bolongin ya, ini gue bolongin buat klip. Ini buat klip, ini spakbor bawaan ya. Tuh gue bor terus di apa, di drat ya. Ini juga sama tuh, yang itu di drat juga, cuma ini nih nah itu jelek banget ya, parah miring begitu. Terus juga di sini nih panjangnya tuh antara ini sama ini tuh beda gitu loh platnya tuh. Jadi yang ini tuh spakbornya terpaksa gue potong nih, biar bisa kepasang kayak gitu. Sama ini nih, jadi nanti kan kabel remnya ya ntar bakal kemana-mana nih. Nah jadi gue akalin nih. Nah ini nih nyeninya nih, yang gue pakai apa, penahan selang rem ARM ya atau Aromi. Nah terus nih gue bolongin, terus gue apa, gue drat ya. Nah jadi pasangnya gini nih. Nah pasangnya kayak gini nih, ntar bautnya. Nah ini bautnya nih, ini bautnya. Ya jadi kira-kira kayak gitu dah. Nah gitu, jadi nanti ini dipasang dulu ke selang rem ya kan, pasang dulu ke selang rem, terus udah pasang selang rem terus taruh di baut sini, set dah cakep. Di selang remnya kagak kewer-kewer kemana-mana, lo nahan nggak pakai kabel tis gitu ya, nggak proper banget gitu, pakai gini cakep sip. Tinggal pasang, cuma gue lagi nunggu ini nih, nunggu ini datang nih, link sama towering. Mau beli baru aja gue karena males banget gue kalau ganti gedor-gedor, ganti bearingnya. Jadi gue beli baru aja satu set, lumayan mahal sih gitu. Oke, ini udah pemasangan ya, udah dikasih gemuk sama yang lain-lain. Nah ini udah di baut ya, lihat akan ya, dia tipis banget. Yang kelihatan gak? Tuh udah dikencengin ya. Nah ini udah dikencengin. Nah kita lihat pergerakannya seret apa enggak. Nah, jadi belum gue sambungin ya pelingnya itu. Nah lihat nih. Nah lihat swing armnya main deh. Kalau kagak dikasih bosing yang apa, tambah 4 mili tadi itu, dia pasti tuh lihat, dia pasti ketahannya tuh di sini nih. Justru ketahannya itu di armnya itu sendiri gitu. Nah ini kalau dikencengin tadi karena udah ditahan, dia nahannya tuh di bushingnya atau di laharnya itu atau spacer itu nih, enteng. Nah tadi tinggal kita pasang, tinggal gue pasang ini. Terus untuk rantainya harus ganti ya, ganti yang lebih panjang ya dibanding yang orinya gitu. Oke, bentar lanjut. Oke, ini udah langsung pasang ya, karena kemarin ngejar waktu banget gak sempet videoin. Jadi ini udah kepasang. Ayo, seperti yang gue bilang tuh, rantainya itu harus ganti ya, nggak bisa pakai bawaan gesek. Ini gue rantai pakai RK ya 428. Untuk ukuran panjangnya 130 masih cukup ya, cuma motongnya itu dikit banget karena swing armnya nih lumayan panjang ya, dibanding punya gesek orinya gitu. Ini rantainya. Nah terus nih penutup rantainya ya, apa, karet rantainya tuh. Nah itu yang bawah tuh kan ngeplek tadi ya. Nah itu gue kasih 3M aja yang foam itu. Nah itu bisa tuh jadi kayak gitu. Sementara untuk yang ini gue biarin ngeplek aja ya, biar apa, ketahan juga kok sama rantai, jadi gak ada masalah. Oke, itu btw gue pakai rantai WR3 ukurannya ori ya 45.
yang depan gue juga ganti WR3 juga, itu ukurannya 15, jadi rasio standar gesek. Sama ditambah pemanis nih dari Arumi atau ARM. Ini punya Supra itu masuk gitu. Terus kita lihat yang sisi sampingnya lagi. Nah tuh, oke. Nah ini pemegang ininya nih, selangnya nih. Ini selangnya sementara gua kasih kabel tis nih di sini. Soalnya kalau kagak dikasih kabel tis tuh dia kena ban gitu. Jadi buat sementara itu, soalnya masih belum ngarah ke sini. Oke. Ini tampilannya. Oke, kayak gitu. Terus impresinya gimana buat pemakaian swing arm ini? Jadi gue baru muter-muter bentar ya, muter-muter Bekasi ya, 30 kilo lah adalah. Jadi untuk pemasangan arm ini tuh karena dia lebih panjang ya daripada swing arm originalnya GSX itu, dia jadi kalau di lurus dan kecepatan tinggi tuh dia lebih stabil gitu. Jadi nggak, motor tuh nggak pong 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 gitu. Atau mungkin tuh karena link gua waktu kemarin itu dia mati gitu, udah nggak main linknya kemarin tuh. Nah ini dia lebih empuk, lebih stabil, terus juga dia lebih empuk gitu. Nah terus pas lo naikin tuh swing arm, karena swing armnya ini posisi link ininya, link yang belakangnya tuh dia agak lebih mundur kayaknya ya daripada ori GSX tuh. Jadi posisinya tuh dia jadi lebih pendek gitu. Jadi yang sebelumnya tuh gua agak jinjit dikit gitu. Nah dia jadi, kaki gua tuh jadi napak gitu. Itu yang paling berasa banget sih gitu. Terus nah ini nih rodanya jadi ke belakang bener. Nah tuh jadi tambah nyiprat lagi dah gitu. Oke, jadi kayak gitu aja ya. Semoga ngebantu buat yang mau masang Virosi. Kayak kalau dari pendapat gue sih, kalau lu orangnya nggak mau ribet ya, menurut gue sih enakan ori sih. Karena gimana pun juga ori itu perhitungannya udah mantep lah ya gitu. Nah ini sementara Virosi ini banyak banget kurangnya sih. Dari yang gue lihat, dari yang pertama tuh banyak yang nggak presisi, terus juga banyak yang nggak dipertimbangin gitu. Kayak misalnya tadi ya, swing lahernya gitu, sama itu tuh baut itunya tuh pada miring semua. Wah kacau udah, apalagi yang ini nih. Oh ya, ini sama ini kagak enaknya tuh, nanti lo setel rantai tuh muternya pakai kunci tuh susah banget gitu loh. Buat muternya itu tuh gue masih mikir tuh ntar kayak gimana itu, apa bautnya dikecilin bisa apa enggak gitu. Oke gitu aja ya. Kalau kalian mau masang silakan, tapi coba ditimbang-timbang dulu untuk reliability-nya ya, atau awet apa enggaknya gue juga belum tahu ya. Tapi sejauh ini gue ngelihat di forum tuh masih belum ada ya, amit-amit sampai ada gitu swing armnya patah gitu. Soalnya kelemahan aluminium tuh dia lebih nggak kuat ya dibanding besi gitu. Tapi kalau dilihat modelnya sih ini tebal banget sih, harusnya ya moga ya kagak nggak patah lah. Oke kayak gitu aja.